Saya sama Mas Lizam itu sudah dari cabai rawit dari kecil itu di Jokam, tepatnya di Lagoa, Desa Lagoa, Jakarta Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali seluruh sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan edisi hari ini kembali berjumpa dengan channel kesayangan Anda yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sahabat Hairil Anas TV, pada edisi kali ini kami akan mengajak sahabat semua berkunjung ke kota Gresik, Jawa Timur. Sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang terkenal sebagai kota wali karena 2 dari 9 wali Songo, yakni Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri, berasal dari kota ini. Itu pula sebabnya mengapa kota Gresik dijuluki sebagai kota religi. Tetapi tentu semua orang sudah mengetahui hal itu. Oleh karena itu, di sini Hairil Anas TV bukan ingin membahas mengenai kota Gresik sebagai kota religi. Namun kita akan menuju ke Desa Laban Wetan, sebuah tempat di Kecamatan Menganti, Gresik Selatan. Di sana ada sebuah masjid yang bernama Baitul Ma'mur. Sebuah masjid yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang pada 8 Maret 2023 lalu berkonflik dengan warga sekitar, mempersoalkan jalan yang merupakan akses keluar masuk sekaligus menjadi penghubung antara jalan raya dengan area masjid yang merupakan lahan milik sejumlah warga. Sementara persoalan sengketa lahan itu tengah berproses di pengadilan setempat, ternyata ada sebuah tragedi yang tengah melanda di sela-sela konflik antar warga itu. Imam daerah yang diberi dapukan atau tugas selaku penanggung jawab untuk segenap jemaat Masjid Baitul Ma'mur yang semuanya merupakan warga LDI atau dalam struktur keamiran Islam Jamaah disebut sebagai imam daerah, yakni Musafak Khairi, dengan tega mengusir seorang anak laki-lakinya yang masih remaja berusia 26 tahun lantaran dianggap berbeda pendapat mengenai keamiran LDI. Dalam pandangan warga LDI, seseorang baru dianggap berislam ketika memiliki amir yang dibaiat, atau dalam pemahaman kaum LDI tidak dianggap Islam seseorang kecuali dengan beramir. Tidak dikatakan beramir kecuali dengan berbaiat. Tidak dikatakan berbaiat kecuali dengan bertoat, yang kemudian disimpulkan dengan metode terbalik bahwa tidak taat kepada imam artinya tidak Islam, atau taat amir surga, tidak taat amir neraka. Dan amir yang wajib ditaati itu ada dalam kalangan LDI, yakni imam besar mereka yang kini dipegang oleh Abdul Aziz Sultan Aulia. Dengan pemahaman ini, maka seluruh pengikut Islam Jamaah LDI menempatkan baiat taat amir sebagai pokok ajaran dalam beragama. Ketaatan kepada amir merupakan sesuatu yang mutlak wajib dilaksanakan walaupun bertentangan dengan perintah Allah Rasul. Tentu saja mereka akan menyangkal apabila hal ini ditanyakan kepada mereka. Mereka akan menggunakan taktik fatona bitona beriluhur, yakni berusaha dengan cerdik licik menyembunyikan pemahaman yang menyimpang itu dengan berdusta atau dengan berpura-pura baik serta bersikap sama dengan kaum muslimin lainnya. Tetapi sehebat apapun mereka membungkus kedustaan itu, akan tetap nampak, terbuka dan terbongkar keluar. Inilah yang terungkap melalui sikap tega sang imam daerah Gresik Selatan ini yang mengusir anak kandungnya sendiri hanya lantaran sang anak dianggap berbeda pemahaman dengan kaum LDI pada umumnya. Sebagaimana diceritakan sebelumnya,
Lizam, demikian nama remaja buta yang malang. Itu sejak kecil tinggal bersama neneknya di sebuah rumah peninggalan kakeknya di Jakarta. Lizam lebih banyak menghabiskan waktunya untuk meramut dan menemani sang nenek yang sudah sepuh dan sering sakit-sakitan itu. Sehingga dapat dikatakan antara cucu dan nenek ini memiliki hubungan yang sangat kuat dibandingkan hubungan Lizam dengan kedua orang tuanya. Sehingga dapat diduga, boleh jadi faktor ini juga yang ikut meringankan sikap tega sang orang tua membuangnya dari lingkungan keluarga tanpa belas kasihan. Padahal pemicunya dapat dikatakan sangat sepele sekali. Mas Pandi, salah seorang teman kecil dari Mas Lizam yang dihubungi Hairil Anas TV, membenarkan mengenai terbuangnya Mas Lizam dari keluarganya akibat berbeda pemahaman. Dan Mas Pandi inilah yang menjemput Mas Lizam ketika terbuang di tengah-tengah keramaian di sebuah terminal setelah ditinggalkan begitu saja oleh saudaranya atas perintah ayahandanya. Saya sama Mas Lizam itu sudah dari cabai rawit dari kecil itu di Jokam, tepatnya di Lagoa, Desa Lagoa, Jakarta Utara. Mas Lizam itu kelompok 4, kalau saya kelompok 5. Alhamdulillah saya awalnya hijrah di tahun 2019 sampai 2020. Nah, Mas Lizam juga sudah hijrah, cuman waktu itu nggak pernah bilang ke saya gitu. Nah, oh ya, Mas Lizam itu sebelumnya tinggal bersama neneknya di Jakarta Utara, tempatnya di Muncang. Nah, ini tempatnya Mas Lizam ini itu tempat berjualan soto atau soto babat ya, kalau nggak salah. Yang jualan neneknya. Nah, neneknya ini kondisinya sekarang saat ini sedang sakit. Nah, dibawa oleh keluarga beliau juga ke Bogor. Nah, saat ini berarti kan Mas Lizam dan neneknya ini sudah terpisah ya, sudah terpisah. Nah, setelah dibawa ke Bogor dan baru waktu itu Mas Lizam dibawa pulang ke Gresik oleh ibunya dan adiknya. Selang sebulan Mas Lizam diusir oleh keluarganya ya, karena sudah beda pemahaman, bukan warga Jokam lagi. Itu pada tanggal 8 Oktober atau 7 Oktober ya, Mas Lizam sampai di Jakarta atau di Pulau Gebang. Itu diantar sama adiknya dia, namanya Mas Jaza. Nah, akhirnya pada saat di Pulau Gebang itu Mas Lizam dipanggilkan taksi ya oleh Mas Jaza, adiknya. Setelah itu langsung ditinggal begitu saja. Adiknya ya udah otomatis nggak mau tahu ya. Itu atas perintah dari bapaknya ya, yaitu Bapak Musyafa Khairi selaku KI daerah Gresik Selatan yang mengusir anaknya ini. Nah, Mas Lizam itu ditempatkan di taksi. Untungnya Mas Lizam sudah kontekan dengan temannya, teman SMA-nya dulu ya, waktu di mondok di Karawang. Namanya nggak usah saya sebutkan ya, namanya Mas X aja ya, Mas X. Nah, itu Mas Lizam pergi ke tempatnya temannya ini, Mas X ini, yang ada di Jati Asih, di dekat Pondok Gede. Nah, setelah sehari, nah itu baru Mas Lizam kontekan dengan saya. Lalu saya jemput ya setelah pulang kerja, itu tanggal 9 Oktober 2024. Itu setelah saya pulang kerja jam 5, itu saya langsung ke tempatnya kawannya Mas Lizam ini, Mas X, di Jati Asih. Itu kita sampai akhirnya pulang ke Jakarta itu pada pukul jam setengah 10-an lah ya, setengah 10-an. Itu kita langsung ke tempatnya Pak Gufron awalnya. Nah, namun ternyata Pak Gufron mungkin sudah tidur ya. Kita terus langsung ke tempat pamannya dulu, yang di depan rumahnya Mas Lizam yang dulu di Muncang. Jadi rumahnya Mas Lizam yang di Muncang itu tempat jualan soto. Di depannya itu ada rumah Pak D-nya.
yang jualan pecel, ya pecel ayam, pecel ikan, ya pecel ayam, pecel ikan. Nah, itu Pak D-nya. Nah, kita ke situ dulu. Ya, situ saya sambil ceritain semuanya ke Pak D-nya itu sama Bu D-nya. Akhirnya Pak D sama Bu D-nya setuju untuk Mas Ijam bertempat tinggal di situ sehari. Baru setelah itu saya hubungi Pak Gufron untuk mengambil Mas Lijam ya, supaya ini gimana ininya enaknya Mas Lijam bertempat di mana, kan sudah nggak mungkin lagi bertempat di tempatnya Mas Lijam yang dulu yang di tempat soto itu, karena sudah tidak diperbolehkan oleh bapaknya. Katanya sih tempatnya mau dijual atau disewakan, namun ternyata ya enggak ya, kenyataannya ya seperti yang kita tahu bahwasanya Jokam itu ya pandai bersilat lidah ya, seperti itu ya. Sampai sekarang alhamdulillah Mas Lijam bertempat tinggal di Pak Gufron, rumahnya Pak Gufron. Untuk bapaknya Mas Lijam, Pak Musyafa Khoiri selaku KI daerah Gresik Selatan, saya tahu pasti bahwasanya Bapak Musyafa Khoiri selaku KI daerah Gresik Selatan itu adalah bapak kandungnya Mas Lizam itu sendiri, yang mengusir Mas Lizam karena berbeda pemahaman. Ya, Bapak Musyafa Khoiri ini memang bapak kandungnya. Ya, cuman kan karena Mas Lizam ini kan dari kecil itu sudah ditempatkan atau bertempat tinggal bersama neneknya ini di Muncang, jadi bukan di Gresik. Nah, mungkin karena itulah salah satu faktor ini anak udah nggak jamaah lagi, apalagi udah lama nggak tinggal sama keluarganya. Mungkin itu salah satu faktor bisa dibilang dalam tanda petik mudah untuk dibuang seperti itu. Ya mungkin seperti itu aja Mas Khairul Anas. Syukron, jazakumullah khairan. Adapun awal mula terjadinya konflik antara Mas Lizam dengan orang tuanya, dia berawal ketika suatu hari Mas Lizam yang sedang memijit kaki sang nenek sehabis sholat subuh. Sambil menunggu duha, mereka berdua mengisi waktu dengan mendengar kajian melalui online. Tiba-tiba sang nenek bertanya mengenai hukum mendoakan orang tua yang meninggal dalam keadaan bukan jamaat LDII. Mas Lizam pun menjelaskan bahwa meskipun mereka bukan LDII, tetap wajib didoakan karena mereka juga muslim. Mereka wafat dalam keadaan Islam, wajib untuk didoakan. Untuk diketahui, mendoakan keluarga yang bukan warga LDII meskipun mereka muslim adalah hal yang terlarang di dalam pemahaman kaum Islam jamaah LDII. Orang-orang yang tetap melakukan larangan itu dinyatakan berdosa dan harus bertobat serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hanya sekedar ucapan itu saja yang menyebabkan Mas Lizam dijemput dari rumah neneknya di Jakarta itu, kemudian dibawa pulang ke Gresik untuk dikarantina oleh kedua orang tuanya. Dicegah untuk berhubungan dengan siapa saja. Kedua orang tuanya nampaknya berusaha memulihkan pemahaman Mas Lizam yang dianggap telah rusak dan berbeda itu. Jadi ceritanya gini, nenek saya ini punya ibu, punya bapak. Nah, ibunya ini pas haji zaman dulu, pakai kapal zaman dulu, zaman biyen dulu itu haji di Mekah itu meninggal di Mekah, jadi nggak jamaah, meninggal dalam keadaan haji di Mekah, meninggal tapi keadaannya masih Nahdien, masih Nahdlatul Ulama, masih NO, di Lamongan sana, tapi meninggalnya di sana. Terus pas sudah masuk jamaah, nenek saya masuk jamaah, keluarga-keluarganya katanya nggak boleh, kata mubalik itu nggak boleh mendoakan orang tua yang meninggal dalam keadaan jamaah, itu nggak boleh. Kata guru-gurunya dari zaman dulu sudah seperti itu. Nenek saya cerita itu dari zaman dulu udah nggak boleh, memang nggak boleh, dalilnya ini dan lain sebagainya lah. Terus habis itu nenek saya cerita, tapi
kan kalau ngomong ke saya namanya mama ya, tapi mama ini dari dulu sampai sekarang tiap sholat nggak pernah berhenti mendoakan ibu, ya Allah semoga saya dan ibu bisa sama-sama di surga bersama. Terus doa itu walaupun saya melanggar. Masya Allah. Jadi kan di pikirannya nenek saya ini, ibunya mendoakan ibunya kayak gitu tuh lagi melanggar, Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang doakan dia nggak pernah nyerah. Harus saya doakan terus walaupun dilarang, walaupun ini pelanggaran. Jadi di mindsetnya nenek saya itu ini pelanggaran, karena dari mubaliknya nggak boleh mendoakan orang tua yang meninggal dalam keadaan nahdiyin itu, gitu. Jadi ini melanggar. Nah tapi nenek saya tetap, karena saking sayangnya sama ibunya, mungkin namanya anak cewek dengan ibunya kan ada kedekatan yang lain ya. Jadi kedekatannya kan beda, namanya sesama anak cewek gitu kan. Betul. Nah terus habis itu didoakanlah sampai saat ini, dari zaman dulu, dari zaman mudanya sampai sekarang sudah sepuh, terus didoakan, nggak pernah menyerah mendoakan orang tuanya gitu. Berarti boleh Zam? Iya Ma, boleh Ma, doakan terus, itu Islam. Nanti mama sama ibunya mama itu bakal sama-sama di surga, itu Islam juga. Apalagi meninggalnya saat haji di Mekah, wah itu fadilahnya udah jaminan dari Nabi Ma, itu Islam. Itu Islam juga, nggak apa-apa didoakan. Itu Indonesia sampai nangis Pak. Oh ternyata boleh, ya Allah, ternyata boleh, alhamdulillah. Jadi terus habis itu udah Mak, terus Mak doain terus, nggak apa-apa, doakan terus. Mama nanti sama ibunya Mama bakal di surga kok bareng-bareng gitu, bakal di surga bareng-bareng. Jadi di pikiran nenek saya ini, ibunya itu nggak lagi disiksa di neraka Pak, gitu balik. Kan nggak jamaah gitu, kan meninggalnya NU. Ini kan NU nih, orang NU nih, dia lagi disiksa di neraka ini. Jadi bukan Islam di neraka gitu. Jadi dia sambil nangis, ternyata yang dia lakukan selama ini melanggar doktrinnya mubalik jamaah zaman biyen itu benar, dengan terus mendoakan ibunya. Karena itu kan larangan, itu kan sudah dari zaman dahulu juga udah nggak boleh mendoakan orang tua, dan itu melanggar gitu Pak. Jadi setelah itu mungkin salahnya saya nggak briefing nenek saya, cerita ke ayah saya yang imam daerah itu. Ya sudah, akhirnya terjadilah yang terjadi. Subhanallah. Gitu. Hanya karena habis itu di sidang dan lain sebagainya gitu Pak. Kapan kejadiannya di sidang itu? Baru beberapa hari ini? Sudah 3 bulan yang lalu kalau dari sekarang mungkin Pak. 3 bulan atau 2 bulan yang lalu gitu. Dikonfirmasi apakah masih jamaah atau bukan lagi, begitu? Gimana pemahamanmu gitu? Gimana pemahamanmu? Kamu ikut sana apa ikut sini gitu? Jadi adalah sebuah kedustaan besar apabila kelompok ini mengaku menghargai perbedaan pemahaman sebagaimana disampaikan Sang Ketua Umum LDII Kriswanto Santoso berikut ini. Agama, kamu punya kepahaman, kamu punya kepercayaan, kita juga punya sendiri, sehingga tidak perlu dibantu membenturkan di antara keyakinan kita masing-masing gitu. Sebetulnya itu qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Moto-moto ini adalah menggambarkan juga bahwa LDI di dalam berdakwah tetap green dakwah, tetap sejuk ya, dengan cara-cara bijak dan menghargai setiap perbedaan yang dianut oleh bangsa Indonesia dari komponennya. Apabila ada pembesar LDII yang mengatakan bahwa mereka menghargai perbedaan pendapat dan pemahaman, itu adalah sebuah kedustaan yang besar. Kedustaan yang merupakan larangan agama dan mereka lakukan secara berjamaah.
mereka menggelar dosa secara berjamaah. Kembali ke masalah Mas Lizam yang dikarantina oleh kedua orang tuanya dengan harapan bisa kembali kepada pemahaman ala LDII. Namun, Mas Lizam nampaknya tetap pada pendirian bahwa pemahaman yang telah mendarah daging dalam kalangan LDII yang meyakini bahwa semua kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imamnya adalah kafir, dan untuk itu tidak boleh didoakan, tidak boleh dianggap sebagai saudara, adalah sebuah pemahaman yang keliru dan menyimpang dari syariat agama Islam. Maka kedua orang tua yang tidak memiliki lagi belas kasihan itu pun mengusir sang anak kandungnya itu dari rumah. Di salah satu akun Facebook ada yang menyamakan peristiwa tragis yang dialami Mas Lizam seperti kisahnya Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Tentu saja berbeda. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya karena sebab iri hati, lantaran Nabi Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya. Maka 11 saudara Yusuf bersekongkol untuk membuangnya di sebuah tempat terpencil. Sedangkan Mas Lizam dibuang oleh saudaranya atas perintah ayahnya sendiri, bukan karena faktor iri hati, tetapi karena faktor salah ajaran. Ayah ibu Mas Lizam berserta saudara-saudaranya semuanya adalah korban dari komplotan yang menyalahgunakan agama untuk mengejar kenikmatan duniawi. Sekitar sebulan lebih Mas Lizam dikarantina di rumah oleh kedua orang tuanya. Namun karena tidak ada tanda-tanda Mas Lizam akan kembali kepada pemahaman kelompok LDII, maka Mas Lizam pun diusir. Tapi yang mengkonfirmasi ini bukan ayah saya, ini tante saya yang mubalighot juga. Tante saya ini mubalighot, ya kudu busita juga, sama-sama kudu busita. Jadi beliau yang ibaratkan yang sidang saya, yang tatar saya lah gitu. Terus jawaban sampean apa ketika ditanya seperti itu? Ya saya cuma mengingatkan, kan Mbak kan juga tahu, sama-sama ngerti, ya pernah ngaji Bukhari juga. Kita tuh nggak boleh mengkafirkan orang di luar golongan kita. Itu semua Islam juga. Saya ini nggak murtad gitu. Saya juga tetap Islam sama. Tapi kan namanya mereka tetap, kalau kamu nggak sama kita ya berarti kamu beda gitu. Tetap mikirnya gitu. Nggak sama kayak pemikiran kita berarti kamu beda. Berarti kamu itu musuhnya Allah dan lain sebagainya lah, bahasa-bahasa seperti itu. Subhanallah. Beberapa faktor yang menguatkan hati sang orang tua yang merupakan wakil amir tingkat daerah untuk melakukan perbuatan yang di luar batas kemanusiaan itu, selain karena hubungan emosional yang memang terbilang renggang, juga disebabkan oleh perasaan gengsi dan malu sebagai seorang pembesar LDII yang dalam pandangan seluruh pengikut jamaat LDII, sang imam daerah itu akan dianggap sebagai orang tua yang gagal mendidik anak. Jemaat LDII di bawah kendali keimamannya akan berkata, ngurusin anak aja enggak becus, boro-boro ngurusin jemaat sak daerah. Ditambah pula tekanan serta tuntutan dari kewajiban yang digariskan oleh jaringan rantai keamiran yang mengharuskan tindakan bersih-bersih, yakni mengusir, memboikot, dan membersihkan kalangan jemaat dari orang-orang yang telah berbeda pemahaman tanpa pandang bulu. Meskipun itu anak kandung sendiri, sebagaimana Nabi Nuh yang membiarkan anak dan istrinya tenggelam dalam banjir. Meskipun itu ayah sendiri, sebagaimana Ibrahim yang dilarang mendoakan ayahnya. Meskipun itu suami sendiri, sebagaimana Asia yang dilarang tunduk dan taat kepada Fir'aun suaminya. Berbagai penggambaran itulah yang meskipun dipaksakan untuk dicocok-cocokkan, tetapi selalu saja berhasil memantapkan keyakinan seluruh warga LDII untuk merasa paling cocok, paling benar, paling Islam. Meskipun dalam kenyataannya mereka banyak melakukan perbuatan dan amalan-amalan yang menyelisihi ajaran agama. Berdusta, berpura-pura baik, mengambil hak orang lain, merusak kehormatan orang, syirik ketaatan, praktik perdukunan, membuat-buat amalan,
Semuanya mereka lakukan tanpa merasa berdosa karena merasa yakin telah mendapatkan jaminan surga. Pokoknya taat amir surga, tidak taat amir neraka. Tidak ada lagi kemampuan untuk bertanya dalam diri apakah peraturan imam itu sesuai dengan peraturan Allah Rasul. Pokoknya diperintah Bapak Imam ya dilaksanakan. Maka tidak pernah kita mendengar dari mulut-mulut pengikut keamiran ini dengan berkata, awas, jangan dikerjakan, itu larangan Allah. Atau, ayo kerjakan ini karena ini perintah agama. Yang fasih kita dengar di kalangan mereka adalah, ini larangan Bapak Imam, ini perintah Bapak Imam, ini melanggar peraturan Bapak Imam. Mereka menjalankan agama, yakni agama Bapak Imam. Karena itulah mereka mengklaim diri sebagai jemaatnya Bapak Imam. Perhatikan saja, apabila ada jemaat yang dicurigai telah berbeda pemahaman, maka yang bersangkutan akan ditanya oleh para pengurus dengan pertanyaan, apakah engkau masih mengakui keamiran Bapak Sultan Aulia? Atau apakah engkau masih jemaatnya atau bukan lagi jemaat? Mengapa bukan pertanyaan, engkau masih Islam atau bukan Islam lagi? Tentu saja mereka tidak berani bertanya seperti itu karena sesungguhnya mereka tahu orang yang berbeda pendapat itu masih tetap Islam, tidak keluar dari agama, hanya keluar dari pemahaman menyimpang yang menyebut keamiran LDII sebagai tolak ukur sah dan tidak sahnya keislaman seseorang. Dan semakin lama, semakin banyak pengikut keamiran batil itu yang mengetahui bahwa keamiran LDII itu bukanlah keamiran sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Keamiran LDII adalah keamiran batil yang memelintir dalil-dalil untuk menjadi pembenaran dari praktik yang salah. Sekian, celotehan.